Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Pakuan, yang terhormat Ketua Senat Universitas Pakuan, yang terhormat Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang terhormat Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang terhormat para Ketua Lembaga Tinggi Negara, yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Gotong Royong, yang terhormat para dekan di lingkungan Universitas Pakuan dan hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara pengukuhan guru besar hari ini. Kemudian perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Senat Universitas Pakuan dan Rektor Universitas Pakuan yang telah menyelenggarakan acara pengukuhan kami sebagai guru besar hukum tata negara pada Universitas Pakuan. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang penuh hikmat ini. Kami memilih judul pidato pengukuhan guru besar kami adalah pemilu demokratis dan bermartabat dalam bingkai semangat kedaulatan rakyat. Karena demikian pentingnya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan bermartabat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 23E, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Bapak, Ibu hadirin sekalian, adalah sebuah kenyataan pada hampir semua negara di dunia saat ini menyelenggarakan pemilu untuk memilih kepala pemerintahan dan anggota parlemen sebagai usaha mendapatkan mandat secara konstitusional dari rakyat menjalankan pemerintah. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Upaya mendapatkan rakyat mandat tersebut harus melalui sebuah pemilu yang jujur dan adil serta beradab. Pemerintah demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak ditentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat. Sebagai konsekuensi dari pernyataan Indonesia adalah negara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah harus dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk kedua lembaga tersebut harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Model demokrasi ini mensyaratkan adanya sistem partisipasi politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Pemilu diselenggarakan untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi sehingga pelaksanaan pemilu harus sejalan dengan asas pemilu jujur dan adil serta bermartabat. Sebagaimana amanat pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi adalah sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat memilih adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen untuk menjalankan mandat kedaulatan rakyat. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pemahaman kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan rakyat pula lah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Dalam semangat demikian itu, para pendiri negara telah menentukan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum
yang kemudian hari dipertegas melalui ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah merupakan conditioning bagi suatu negara demokrasi modern. Rakyat memilih seorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan di negara di lembaga perwakilan rakyat. Pemilu sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politik rakyat bagi penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara, yang disebut dengan prinsip one person one vote. Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara dalam cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak ada jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Untuk mencapai pemilu jujur dan adil serta berkeberadaban, pemilu harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimasi, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada beberapa ciri pokok sebuah sistem politik demokratis. Di antaranya, pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. Demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara otonom. Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem politik yang demokratis adalah partisipasi politik yang luas dan otonom. Kedua, terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil dalam konteks demokrasi. Seluruh kekuatan politik dan atau partai-partai politik atau kekuatan sosial kemasyarakatan diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial politik lainnya. Ketiga, adanya suksesi atau sirkulasi. Kekuasaan yang berkala terkelola serta terjaga dengan bersih dan transparan khususnya melalui proses pemilihan umum. Keempat, adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan secara efektif, juga berwujudnya mekanisme check and balance di antara negara, lembaga-lembaga negara. Dan kelima, adanya tata krama nilai norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kemudian pelaksanaan pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika menghadirkan dua aspek secara simultan, yaitu aspek prosedural dan aspek substansif. Dari aspek prosedural antara lain adalah regulasi pemilu atau undang-undang pemilu, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, peserta pemilu, partai politik, dan calon perseorangan serta pemilih di dalam daftar pemilih tetap. Indikator dari aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu dari aspek substansif, pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif, serta menganut azas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Indikator dari aspek substansif ini adalah hasil yang sangat kualitatif sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat. Untuk itu dibutuhkan 5 prinsip sebagai berikut. Pertama, prinsip pemilu bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara secara merdeka tanpa tekanan dan atau paksaan akan menggunakan hak pilihnya. Kedua, prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Ketiga, prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Keempat, prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Dan kelima, prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan, dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir. Kemudian membahas keterkaitan pemilu dengan kedaulatan rakyat, maka pemilu merupakan konsekuensi logis dari dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak untuk ikut aktif dalam proses politik. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipasi. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Dalam gagasan tentang demokrasi, maka setidaknya satu sistem politik demokratis ditentukan oleh tingkat partisipasi politik warganya dalam pemilihan umum yang diakui adanya hak pilih secara universal. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Kita juga dapat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 01/017/PUU/1/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara. Transfer kepemimpinan secara damai melalui pemilihan yang jujur, adil, dan akuntabel adalah pilar penting dari demokrasi modern. Komisi Eropa untuk Demokrasi merancang standar pemilihan demokratis seperti hak warga negara untuk memilih dan dipilih ke badan kekuasaan negara dan jaminan untuk realisasi hak suara dan kebebasan partisipasi proses pemilihan. Partisipasi politik yang tulus menentukan jalannya pemerintahan adalah hak fundamental warga negara yang seperti biasanya dijamin dalam konstitusi negara manapun yang mengklaim sebagai negara demokratis. Partisipasi politik warga negara yang dijamin dalam konstitusi menandakan bahwa suatu negara adalah negara yang beradab. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik. Partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Pelembagaan partai politik adalah proses pemantauan sikap dan perilaku partai politik sehingga bentuk suatu budaya politik untuk mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam konteks pembangunan politik penting kehadiran sistem kepartaian yang kokoh dan akuntabel agar partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Partai politik harus mampu menjadi saluran penampung partisipasi politik. Peran partai politik tersebut pada akhirnya dapat memperkuat visi pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Pada sebuah negara demokrasi secara berkala diselenggarakan pemilihan umum sebagaimana juga Indonesia melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun. Setiap pemilihan umum di Indonesia agak berbeda dengan negara lain dan berbeda dalam politik dari satu periode ke periode lainnya. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 2014, Indonesia menyelenggarakan 12 pemilihan parlemen yang tidak bersamaan dengan pemilihan presiden. Dari tahun 1945 sampai 1999, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya. Pemilihan umum selanjutnya tetap dilaksanakan di era pemerintahan Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Di era reformasi, pemilihan umum dilakukan pada tahun 1999 untuk memilih calon anggota legislatif, yaitu DPR RI, DPD RI, dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Setelah pemilihan anggota parlemen, MPR RI melakukan pemilihan calon presiden dan juga calon wakil presiden, dan mulai tahun 2004 rakyat dapat memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan catatan sejarah politik Indonesia, semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi vakum, melainkan pemilihan-pemilihan umum diselenggarakan dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan-pemilihan umum juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Dari gambaran pelaksanaan pemilihan umum selama ini tampak tekad untuk melaksanakan pemilihan umum sejalan dengan semangat konstitusi, yaitu pemilih yang jujur dan adil, sebagaimana diamankan dalam ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan langsung untuk calon presiden dan calon presiden sejak era reformasi 1998 merupakan manifestasi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat di tangan rakyat. Hak pilih juga diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut catatan persidangan di MPR RI, selama masa prosesi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung telah bergulir sejak rapat BP MPR kedua tanggal 6 Oktober 1999. Dalam rapat Badan Pekerja MPR tersebut terjadi perdebatan apakah pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan oleh MPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 20 Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen, ataukah dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum. Dalam kaitan dengan wacana pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, muncul usulan agar terlebih dahulu ditinjau kembali diberlakukannya ketetapan MPR nomor 11 garing MPR 1973 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pilihan jatuh kepada model pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sebuah pemilihan umum. Perubahan pemerintah melalui pemilihan umum memberikan transisi kepemimpinan yang berkala dan damai pada pemilihan umum, memungkinkan setiap warga negara untuk memilih pemimpin di masa depan mereka sesuai dengan keyakinan politik mereka, dengan pemilihan berkala menjadi salah satu pilar dari setiap sistem demokrasi. Namun perselisihan formal tentang hasil pemilu adalah hal yang biasa di seluruh dunia. Di Indonesia, sengketa pemilu juga terjadi pasca pelaksanaan pemilu setelah pengumuman hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan penyelesaian sengketa pemilu. Saat memeriksa perselisihan tentang pemilihan legislatif misalnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan pemungutan suara karena terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Ada kemungkinan bahwa perselisihan dapat muncul dalam perjalanan persaingan elektoral. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bertugas memilah-milah kontroversi pemilu harus independen, tidak memihak dan mahir secara teknis untuk memastikan penyelesaian secara konstitusional ini. Mahkamah Konstitusi juga dapat membatalkan sebagian perhitungan suara dan memerintahkan putaran pemungutan suara lainnya jika dicurigai terjadi kecurangan di daerah pemilihan tertentu atau beberapa dari daerah pemilihan. Satu catatan yang harus disampaikan adalah agar Mahkamah Konstitusi memberi ruang waktu yang lebih longgar dan jumlah hari yang lebih banyak untuk pemeriksaan sengketa pemilu karena luasnya cakupan wilayah Indonesia untuk memberikan pembuktian pelanggaran pemilihan umum. Mengakhiri pidato pengumuman ini, kami ingin mengingatkan kembali memori sejarah kita
betapa perbedaan pendapat di kalangan pemimpin bangsa kadang tajam, tetapi mereka tetap berada dalam semangat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Persaingan selama pelaksanaan pemilihan umum 1955 tidak menghilangkan semangat kebangsaan mereka. Pemilihan umum memang akan menghasilkan prestasi politik dalam suasana kontestasi tajam, tapi para peserta pemilihan umum dapat kembali menjalin persaudaraan sebagaimana diperlihatkan oleh pemimpin Indonesia pasca reformasi 1998. Sengketa pemilihan umum itu sendiri telah menjadi bagian dalam pesta demokrasi bernama pemilu. Dan ini pula yang ditunjukkan oleh kedua pemimpin bangsa kita setelah kemudian dengan persaingan yang keras dan tajam dalam pemilu 2019 yang lalu. Sebagai upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, maka perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat. Hal demikian juga memerlukan peningkatan peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga parpol tetap mampu sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan hak kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian kedewasaan kehidupan berbangsa dan negara. Bercermin pada catatan pasca pemilihan umum, kami ingin menegaskan, jika kita mengatakan pemilu adalah pesta demokrasi, maka kita juga harus mengatakan pemilu dilaksanakan dengan semangat persaudaraan. Maka di akhir kegiatan pemilu juga harus berada dalam suasana semangat persaudaraan. Segala catatan pelaksanaan pemilu harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pemilu di masa depan. Di akhir pidato pembukaan ini perkenankan kami sampaikan terima kasih kepada Ayanda Haji Dr. Andes Ahmad Dayan Suud dan Ibunda Hajah Siti Rosdiah Yusuf, istri tercinta R.A. Sandayani dan Nanda tercinta Dinda Gania Alta Funisa, yang saya hormati Bapak Haji Prabowo Subianto, Rektor Universitas Pakuan, dan semua pihak yang membantu dalam proses menjadi guru besar. Demikian pidato pengukuhan ini. Atas kesabaran Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk mendengarkan pidato ini, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Supri Dasko Ahmad, SH, MH.